Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andian Maulana dengan 3 digit NIM terakhir saya 108 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas praktikum D TR 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemmodelan dan kontrol PID. Sebelum kita berbicara tentang kontrol PID, kita harus memahami dulu apa itu pemmodelan sistem. Pemmodelan sistem adalah cara untuk menggambarkan sistem fisik atau sistem yang nyata dalam bentuk matematis atau diagram. Tujuannya supaya kita bisa menganalisis perilaku sistem tersebut dan merancang pengendalian yang sesuai. Nah, contohnya adalah sistem mekanik seperti massa pegas, sistem listrik seperti motor DC, dan sistem termal atau aliran seperti tangki air. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda, tapi semuanya bisa dimodelkan menggunakan prinsip yang sama, yaitu hubungan antara input dan output. Dengan pemodelan ini, kita bisa memprediksi bagaimana sistem bereaksi terhadap gangguan, bahkan sebelum kita membuat prototipe fisiknya. Nah, konsep dasar pemodelan. Setiap sistem kontrol memiliki 3 komponen utama, yaitu sistem, input, dan output. Di slide ini bisa dilihat diagram blok sederhana, sinyal masukan ke sistem kemudian menghasilkan output. Hubungan antara input dan output ini secara matematis dinyatakan dalam bentuk fungsi transfer. Biasanya fungsi transfer diturunkan dari persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika sistem. Setelah itu kita mengubah ke bentuk fungsi transfer dengan domain Laplace agar lebih mudah dianalisis. Dari fungsi transfer ini, kita bisa mempelajari respon sistem terhadap gangguan atau perubahan input, misalnya respon naik, overshoot atau melebihi batas, atau waktu tunak atau turun. Nah, kenapa sih sistem kontrol itu penting? Nah, kontrol diperlukan karena sistem di dunia nyata seringkali tidak stabil dan tidak akurat. Tujuannya adalah menjaga agar sistem tetap stabil, memiliki respon cepat, dan errornya kecil. Nah, ada sistem yang closed loop dan ada yang open loop. Nah, tanpa kontrol sendiri, sistem bisa terlalu lambat berosilasi atau bahkan gagal mencapai target. Itulah sebabnya kontrol digunakan di berbagai bidang, mulai dari pengatur suhu AC untuk sehari-hari, pencucian ini, akselerasi mobil, robotika industri, tangki air atau tangki cairan, dan masih banyak lagi. Kemudian apa sih itu kontrol PID? Nah, PID adalah singkatan dari proporsional integral derivatif, yaitu PID controller adalah jenis pengendali paling umum yang digunakan di dunia industri karena sifatnya yang sederhana namun efektif. Persamaan umum PID bisa dilihat ini, di mana ET adalah error, selisih antara output dan set point. KI dan KD adalah konstanta penguat untuk komponen P, I, dan D. PID controller memproses error dalam 3 cara, yaitu secara langsung P, secara akumulatif I, dan secara prediktif yaitu D. Kombinasi ketiganya menjadikan sistem merespon cepat sekaligus stabil. Fungsi setiap komponennya yaitu proporsional, menghasilkan aksi kontrol yang sebanding dengan besar respon, tapi biasanya menyisakan error akhir. Kemudian I, menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Ia memastikan bahwa error steady state akan hilang, tapi jika terlalu besar bisa menimbulkan overshoot. Kemudian ada D, derivatif, bereaksi terhadap kecepatan perubahan error. Ia membantu menstabilkan sistem dan mengurangi osilasi.
Kalau hanya P saja, respon cepat tapi tidak akurat atau tepat. Apabila dengan I, error hilang tapi sistem jadi lebih lambat. Dan dengan D saja, respon menjadi, dan dengan tambahan D, respon menjadi halus dan stabil. Kemudian karakteristik respon sendiri adalah gabungan dari PID tadi adalah kombinasi terbaik walaupun perlu tuning tidak yang tergolong tidak mudah atau sedikit susah lah. Kemudian tuning PID sendiri adalah proses mencari nilai KP, KI, dan KD yang paling sesuai untuk sistem tertentu. Ada 3 mode utama, yaitu manual yang berupa trial and error, menaikkan nilai parameter sedikit demi sedikit sambil melihat respon. Kemudian ada metode Ziegler-Nichols, yaitu menggunakan konsep ultimate gain dan period of oscillation untuk menghitung parameter awal. Kemudian adalah dengan software simulation seperti MATLAB atau Simulink yang memungkinkan pengamatan grafik respon secara langsung. Tujuan tuning adalah mendapatkan respon yang cepat, tidak overshoot, dan tanpa error steady state. Biasanya dilakukan beberapa kali sampai hasilnya sesuai dengan kebutuhan sistem. Contoh aplikasi PID controller sangat banyak digunakan di industri ataupun di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah untuk mengatur kecepatan motor DC, di mana PID menjaga kecepatan tetap stabil walau beban berubah, kontrol suhu oven agar suhu tetap konstan dan tidak melewati batas, dan kontrol posisi robot untuk memastikan gerakan presisi tanpa osilasi. Di dunia nyata, hampir semua sistem otomatis modern menggunakan prinsip PID meskipun dalam bentuk yang lebih kompleks. Nah, pemodelan membantu memahami sistem. PID sederhana tapi sangatlah powerful dan banyak digunakan dalam otomasi modern. Dari bagian teori ini bisa kita simpulkan bahwa pemodelan sistem membantu memahami bagaimana sistem bekerja, dan PID adalah solusi sederhana namun efektif untuk mengendalikannya. Selanjutnya kita akan melihat penerapan konsep ini pada simulasi di MATLAB Simulink, yaitu di slide pertama ada tujuan dari praktikum ini atau pengamatan gambar ini adalah untuk membuktikan pengaruh parameter PID terhadap respon sistem melalui simulasi. Kita akan membandingkan antara sistem tanpa kontrol dan sistem dengan berbagai jenis kontrol seperti P, PI, PD, dan PID. Dari sini kita bisa melihat bagaimana tuning mempengaruhi performa sistem. Kemudian di gambar slide ini menampilkan diagram simulasi Simulink dengan komponen utama antara lain adalah step input, yaitu sebagai sinyal perintah, PID controller yang mengatur aksi kontrol, plan, yaitu fungsi transfer yang mempresentasikan sistem fisik, dan scope yang menampilkan grafik respon. Aliran sinyal pada diagram menunjukkan ini adalah sistem closed loop, artinya output diukur dan akan dikembalikan ke pengendali sebagai feedback atau umpan balik untuk menyesuaikan keputusan yang akan dihasilkan apabila ada error state yang ternyata lebih tinggi. Nah, sebelum PID diterapkan, kita tetapkan dulu parameter awal sistem, misalnya untuk motor DC. Atau sistem massa pegas. Parameter ini meliputi nilai konstanta waktu, gain, dan faktor inersia. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk melihat bagaimana sistem bekerja tanpa kontrol terlebih dahulu. Kemudian pada grafik ini ada juga sistem open loop. Sistem butuh waktu lama untuk mencapai set point dan error steady state masih besar. Kadang juga muncul osilasi yang tidak pernah reda. Artinya sistem
Seperti ini tidak bisa dipakai tanpa pengendali. Kemudian ada juga sistem kontrol dengan hanya respon P, dimana ketika kita menambahkan proporsional, respon sistem jadi lebih cepat, namun masih terlihat adanya error steady state. Artinya, sistem mampu bereaksi terhadap perubahan tapi belum bisa mencapai target dengan presisi. Ini umum terjadi karena kontrol P hanya bereaksi terhadap besar error saat. Kemudian ada kontrol PI, di mana setelah ditambahkannya komponen integral, sistem bisa menghilangkan error steady state, namun pada grafik terlihat sedikit overshoot dan waktu tunak yang lebih lama. Hal ini karena komponen integral terus menambahkan sinyal koreksi sampai error besar, sampai error benar-benar nol atau kecil. Meskipun lebih lambat, namun sistem PID sudah cukup stabil untuk aplikasi di industri. Kemudian ada respon dengan kontrol PD. Pada kontrol PD, sistem jadi lebih cepat dan stabil dibandingkan P saja, karena komponen derivatif berfungsi untuk mendeteksi perubahan error sehingga sistem tidak terlalu beroscilasi. Nah, tapi karena tidak ada komponen integral, error steady state-nya tetap ada. Jadi PD cocok untuk sistem yang membutuhkan respon cepat tapi tidak harus akurat 100%. Kemudian untuk respon kontrol PID, ketika tiga komponen ini digabungkan, hasilnya adalah yang paling optimal. Kenapa? Karena respon yang cepat, overshoot kecil, dan error steady state mendekati nol. Ini adalah karakteristik sistem yang ideal. Namun hasilnya baru bisa dicapai kalau parameter KP, KI, dan KD ditentukan dengan tepat. Karena jika salah, sistem justru tidak stabil. Nah, kemudian untuk metode tuning Ziegler-Nichols, langkahnya adalah tingkatkan KP sampai sistem mulai beroperasi stabil. Kemudian catat ultimate gain KU dan periode osilasi PU. Masukkan tabel ke rumus Ziegler-Nichols untuk mendapatkan nilai KP, KI, dan KD. Setelah itu kita uji lagi tuningnya dan lihat responnya. Dari percobaan ini kita bisa melihat bagaimana parameter kecil bisa mengubah bentuk respon sistem secara signifikan. Nah, ini ada beberapa simulasi, yaitu feedback menggunakan kontrol D derivatif ini, yaitu masukkan air yang diatur valve. Kemudian juga ada sistem double feedback juga, feed forward. Di sini ada inputan controller terus ada tangki, output, ada feedbacknya lagi untuk mengatur alirannya. Kemudian di sini ada sistem pegas, atau di sini bisa kita lihat ada input step gain menggunakan step gain integrator, ada feedback minus lagi setelah integrator yang kedua, dan di sini ada scope untuk melihat outputnya. Nah, ini yang sudah ditambahkan lagi menjadi lebih kompleks karena udah ada transfer functionnya untuk setting kontrolnya. Kemudian di sini ada untuk
armatur pengendali rotor, kecepatan rotor yang DC yang tadi. Kemudian ada integral dan proporsional seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu P itu bisa menghilangkan error steady state, namun sedikit ada overshoot di sini dan waktunya lebih lama, tapi sudah cukup stabil. Kemudian ini ada yang menggunakan derivatif saja, dimana cuma memperhitungkan output untuk masa yang akan datang atau future. Kemudian ini sistem pengisian PID controller untuk tangki, ada displaynya. Di sini untuk quarter car model juga ada seperti ini grafik diagram bloknya. Ini ada inputan, input transfer function, kemudian ada perbandingan di sini, transfer function lagi, di sini ditampilkan oleh scope, di sini ditampilkan oleh scope juga, terus ada feedback ke sini. Nah, kemudian dari hasil seluruh percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa meningkatkan KP mempercepat respon tetapi menambah overshoot. Meningkatkan KI menghilangkan error steady state tapi memperlambat sistem, dan mendapatkan RD meredam osilasi dan meningkatkan kestabilan yang akan datang. Kombinasi ketiganya menghasilkan sistem yang cepat, stabil, dan akurat di grafik perbandingan. Sebagai penutup dari hasil materi kali ini, kita bisa mengambil beberapa poin penting, yaitu pemodelan sistem diperlukan untuk memahami karakteristik sistem dinamis. PID controller adalah controller paling populer karena sederhana namun efektif. Kemudian nilai parameter KP, KI, dan KD sangat mempengaruhi performa sistem. Lalu hasil simulasi membuktikan bahwa kontrol PID mampu menghasilkan respon cepat dengan error yang hampir 0, dan PID digunakan secara luas pada sistem otomasi modern, mulai dari perangkat rumah, pabrik, robotika, sampai kendaraan. Dengan demikian, presentasi dari materi ini, yaitu pemodelan dan kontrol PID, membantu kita memahami konsep dasar sistem kontrol sekaligus pentingnya tuning PID dan dalam menjaga performa sistem. Nah, demikian presentasi materi pemodelan dan kontrol PID dari saya untuk memenuhi tugas praktikum dasar sistem kontrol. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan materi, saya mohon maaf. Terima kasih.